Oke, Assalamualaikum baik, Pak. warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Pak Ahmad Syukur ya. Iya Pak, Di Kabupaten mana? di Labuan Batu Selatan Pak. Oh, Lebusel ya. Lebusel. Oke, baik. Udah siap, Pak? Kira-kira tuh diuji. Insya Allah Pak. Oke, baik. Ya, silakan Bapak tampilkan materi ajar yang sudah Bapak siapkan. Oke Pak, Bukan, bahan ajar dulu, Pak. Nanti praktek. bahan Sekarang aja kita dulu ya ingin Pak. melihat ya bahan ajar dulu ya. Yang Bapak siapkan apa? Ajarnya. Sholat? Belum? Iya Pak, Oke, baik. Coba apa itu judulnya, Pak? menghargai keyakinan orang lain, menghargai pendapat orang lain, dan menerima perbedaan Pak. Menghargai perbedaan ya. Berarti ini apa ini? Ini rahmatan lil alamin ya. Iya, oh iya Pak, Apa? modelnya eh, akhlak Pak, elemennya Pak. Ya, Ini kalau untuk judul judulnya yang saya bilang tadi lah Pak, judulnya menghargai keinginan orang lain, menghargai pendapat orang lain, dan menerima perbedaan Pak. Itu Pak. oh itu untungnya anak soleh ya. Ya Berarti Pak. yang ingin Bapak ajarkan ini dengan dalam modul ini berapa kali pertemuan ini? Satu kali pertemuan Pak. Kira-kira siapa itu dengan materinya yang berapa tadi ada empat ya? Tiga Pak, bukan empat Pak. Tiga ya. Karena Cukup kalau waktu dari nggak itu? karena kalau dari buku Pak itu pembahasannya cuma dikit Pak. Dikit Bisa lah ya. Pak untuk 2 jam gitu, nggak lebih, nggak kurang gitu Pak. Pas-pasan Cukup gitu. ya. Oke, baik. Oke. Bapak pernah belajar atau pernah tahu bahwa dalam proses belajar itu ada beberapa macam teori, Ya Pak. teori belajar. Teori Ya, behavioristik, teori ya, konstruktivisme, dan ya, kognitivisme Pak. ya. Materi ajar yang Bapak siapkan ini itu lebih dekat ke mana, Pak? Kepada kognitivisme Pak. Apa itu, Pak? Maksud, Konstruktivisme Pak. apa itu maksudnya, Pak? Ah, Teori belajar yang mengedepankan kegiatan menciptakan, menciptakan, menciptakan serta membangun dari sesuatu yang telah dipelajari, Pak. Yaitu diskusi, Pak. Mereka sudah belajar ini, Pak? Belum, Pak? Sudah, Pak. Materi ini. Sudah saya Sudah. Kapan lakukan itu, belajar? Pak. Artinya yang sudah dipelajari. Kalau sudah dipelajari untuk apa lagi diajarkan lagi? Maksudnya, Pak, kalau untuk pelajaran ini kan belum dipelajari, Pak. Karena semalam itu kan, Pak, kita masuknya di semester awal, udah mau di akhir, Pak. Hmm. Jadi yang udah dipelajari anak lah, Pak. Cuma dia model pembelajarannya kan berbeda dia, Pak. Materi yang sama gitu. Model Dengan belajar yang materi yang berbeda. sama, Pak. Itu nggak berulang-ulang itu. Nggak menghabiskan waktu untuk berulang-ulang. Satu materi misalnya. Kalau saya rasa memang berulang sih Pak sebenarnya, tapi kan siswa itulah jadi lebih paham dia Pak. Cukup waktu itu, saya kira. Sementara waktu dalam mata pelajaran pendidikan agama Islam itu hanya sedikit. Maksudnya Pak, Kalau satu materi belajarnya berulang-ulang, ya cukupkah waktunya untuk menuntaskan kurikulum dalam satu semester itu? Padahal waktu jam pelajaran pendidikan agama Islam itu hanya sedikit. kalau yang saya tahu Pak, di sini 4 jam pelajaran dia Pak 1 minggu Pak. 4 Jadi jam kalau ya. untuk waktu pelajaran agama itu cukuplah Pak, mencukupi dia Pak. Cukup ya. Cukup. Coba apa tujuannya, Pak? Tujuannya ada. Tujuannya ada Pak, ini Pak, tujuan pembelajarannya Pak ini di atas Pak. Tujuan pelajarannya apa itu? Coba. Ada berapa macam? Ada berapa tujuannya? Tujuan pembelajarannya
Tujuan pembelajarannya itu Pak, ini dia Pak. Peserta didik mampu memahami sikap menghargai keyakinan orang lain dengan baik dan benar. Peserta didik mampu menunjukkan perilaku menghargai pendapat orang lain dalam kehidupan sehari-hari. Peserta didik mampu mempraktikkan contoh perilaku saling menghargai dan menerima perbedaan dengan baik dan benar. Yang keempat, siswa dapat menerima perbedaan dalam kehidupan sehari-hari dengan baik dan benar. Oke, ada 4 ya. Ya, Pak. Ini untuk kelas berapa Pak tadi? Pak, kelas 5 fase C, Pak. Fase C, udah tinggi ya. Fase C, tinggi. Lalu Bapak menggunakan pendekatan apa dalam proses pembelajaran? PBL, Pak. Kenapa PBL? Apa kira-kira Karena alasan Pak? PBL itu berbasis masalah dia, Pak. Jadi siswa Memang, itu kita ajukan permasalahan, jadi mereka lebih masuk gitu, Pak, ke pemikirannya kan, Pak. apa kira-kira masalahnya yang bisa kita munculkan ya dalam materi ajar ini? Kalau dalam apa ini ada banyak dia, Pak. Salah satunya kan, Pak, contohnya menghargai keyakinan orang lain itu kan, Pak, ada banyak dia, Pak. Ada 6 agama yang ada di Indonesia ini kan, Pak. Jadi kita harus bisa menghargai keyakinan orang lain dan kita juga harus bisa menerima pendapat orang lain dan juga bisa menerima perbedaan itu sendiri, Pak. Ya, metodenya apa? Metode pembelajaran yang digunakan? PBL, Pak. Itu pendekatan ya? Iya, Pak. Pendekatannya melalui PBL, Pak. Kalau metodenya, metode apa? Metodenya metode pembelajarannya apa ya? Semalam saya menggunakan metodenya diskusi dia, Pak. Diskusi. Itu ditulis nggak di bahan ajar ini? Ada, Pak, Bahwa metode di apa ini, Pak? Di bawah dia, Pak. LKPD-nya ada, Pak. di LKPD-nya. Di sini dia, Pak. Di sintak 3, Pak. Guru membimbing peserta didik mengerjakan tugas kelompok dengan memberikan arahan dan mendukung diskusi mereka, Pak. Dan Diskusi, guru ya. memastikan setiap anggota kelompok terlibat aktif dan memahami diskusi kelompok, Pak. Kira-kira materi mana ya yang punya muatan HOTS? Kalau yang muatannya HOTS itu, Pak, sepertinya kalau yang saya apa itu, Pak, menghargai keyakinan orang lain itu dia, Pak. Yang HOTS-nya, Pak. HOTS ya. Bagaimana kira-kira penjelasannya menghargai keyakinan orang lain itu dia HOTS? Gimana kira-kira? Kalau kalau di yang HOTS itu kan, Pak, seperti yang di tujuan pembelajaran tadi kan, Pak, siswa dapat memahami perbedaan keyakinan orang lain dengan baik dan benar gitu, Pak. Oke, kemudian ada asesmennya. Asesmennya ada ini, Pak. Kalau saya menggunakan asesmennya, Pak, melalui evaluasi, Pak, menggunakan link apa, Pak? Link quizzes, Pak. Itu saja. Itu berarti untuk mengukur apa itu? Untuk mengukur Mengukur pengetahuan ya? kemampuan siswa, Pak, melalui tes, Kem- Pak. Kemampuan itu lebih kepada pengetahuan ya? Iya, Pak. Tapi tadi ada apa lagi tadi? Tadi ada, saya lihat bukan hanya pengetahuan yang mau diukur ya. Iya, Pak. Tapi kan di situ, Pak, pengetahuan, keterampilan dan afektifnya di situ semua dimasukkan dia, Pak. Jadi soalnya semalam ada 20 saya buat, Pak. 20 soal ya. Ada tes sumatif atau Tes formatif misalnya? sumatifnya saya nggak ada buat, Pak. Tes sumatifnya karena dia masih di pertengahan pelajaran dia, Pak. Belum ada ya, Masih di tengah bab 3 pelajaran ya. dia, Pak. Iya, Pak. Oke, baik. Oke, baik. Selanjutnya ada modul project P5, Ada, Pak. PPRA. Coba tunjukkan. Project P5. Ini dia, Pak, project P5-nya, Pak. Apa Saya judulnya? ada ambil Judul 2, tadi. Pak. Saya mengambil salah satunya
dari bahan ajar eh, memberdayakan sampah, Pak, memberdayakan botol-botol bekas menjadi alat untuk menghias kelas, Pak. Contohnya saya buat, Pak, huruf hijaiyah itu kan, Pak, dari botol-botol itu kan, Pak. Jadi siswa itu untuk kelas 1, 2, dan 3 kan, Pak, masih perlu dia, Pak, dibimbing huruf hijaiyah dia, Pak. Dari Nah, botol coba bekas saya buat, Pak, dari tutupnya, Pak. coba ke atas dulu, ke atas. Nah, judulnya apa judulnya? Atas, atas. Coba naik ke atas. Mana judulnya? Gaya hidup berkelanjutan, Pak. Gaya hidup berkelanjutan ya. Terus Iya, Pak. apalagi sub judulnya ada? Subjudulnya memanfaatkan limbah plastik daur ulang atau tutup botol bekas menjadi huruf hijaiyah, Pak. Oke, produknya nanti Hurjayah ya. Iya, Ada Pak, huruf hijaiyah, Pak. ada contohnya gambar yang ditunjukkan di sini ada ya? Nggak ada, Pak, karena belum 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 ada masuk ya. ke pembelajar, belum praktek dia, Pak. Belum prakteknya ya. Oke, baik. eh Proposal PTK sudah punya? Ada, Pak. Ya, silakan coba tunjukkan. Bentar ya, Pak. TK. Ini dia, Pak. PTK saya, Pak. Apa judulnya? Penerapan metode index card match untuk meningkatkan hasil belajar PAI materi indahnya saling menghargai pada siswa kelas 5 di UPTD SD Negeri 39 Bukit 7, Pak. Oke. Yang Bapak tahu selama ini prestasi belajarnya gimana, Pak? Kalau Di kelas ini belajar ya, siswa, Pak, kelas 7. selamanya ini, Pak, kalau untuk media, Pak, di sekolah kami itu masih kurang, Pak. Karena infokusnya cuma satu, Pak. Jadi kami menggunakan media-media yang lain dari media yang diadakan di sekolah, Pak. Kami buat sendirilah, Pak, medianya, Pak. Kayak indeks card Tapi ini kan, Pak. Kami tapi buat sendiri judul dia, Pak. judulnya bukan media, judulnya metode, Pak ya. Iya, metode. Kenapa lari ke media? Kenapa lari ke media? Maksudnya, Pak, karena kurangnya media itu, Pak. Jadi kami mengambil indeks card inilah, Pak, untuk apanya, Pak? Media ajar untuk anak-anak itu, Pak. Memilih Indeskar itu sebagai sebuah media atau sebagai sebuah metode pembelajaran? metode, Pak. Bukan bukan media. Bukan, Pak. Metode Indeskar ya. Itu Iya, pakai Pak. kartu ya? Iya, Pak. Kartu, Pak. Kartu. Coba itu dicek lagi ya. Saya belum cek apakah itu sebagai metode atau media. Kalau metode dia proses, kalau media itu alat biasanya kan Iya, Pak. berbentuk alat. Metode ini, Pak. Salahnya saya tadi itu, Pak. Metode ya, metode. Oke, selama ini sudah digunakan nggak metode ini di kelas itu, kelas 7 Kalau tadi? di sekolah, Pak, kan kalau ini belum pernah, Pak. Karena setahu saya, selama saya udah 10 tahun di sana mengajar, Pak, belum ada ditunjukkan guru-guru lain ataupun dari guru-guru yang udah senior-senior di situ kan, Pak. Belum ada mereka menunjukkan indeks card ini, Pak. Jadi saya coba mengambil judul ini, Pak, untuk meningkatkan belajar siswa, Pak. Oke, coba rumusan masalahnya ada berapa? Rumusan masalahnya. Salah. Rumusan masalahnya, Pak, dalam identifikasi masalah telah dipaparkan sebagai permasalahan yang berkaitan dengan rendahnya hasil belajar dan Coba, nomor satu, aktivitas. nomor satu. Nomor satu apa? Nomor Nomor satu, satunya, Pak, bagaimana? bagaimana penerapan metode index card dalam peningkatan hasil belajar PAI, materi indahnya saling menghargai pada siswa kelas 5 di UPTD SD Negeri 39 Bukit 7, Kecamatan Torgamba, Kabupaten Labuan Batu Selatan. Oke, Yang nomor kedua, dua. apakah metode index card dapat meningkatkan hasil belajar siswa dalam pembelajaran PAI materi indahnya saling menghargai di kelas 5 UPTD SD Negeri 39 Bukit 7 Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuan Batu Selatan, Pak. Oke, baik. Cukup untuk ini.
Selanjutnya silakan praktek mengajar ya dengan menggunakan PPT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pada pagi hari ini kita akan belajar pendidikan agama Islam. Sebelum kita belajar, alangkah bagusnya kalau kita berdoa terlebih dahulu. Doa dimulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Selanjutnya kita akan menyanyikan Garuda Pancasila untuk meningkatkan nasionalisme kita terhadap negara Republik Indonesia. Lanjut. Minggu lalu kita sudah belajar tentang menghargai keberagaman budaya, adat istiadat, suku, dan ras. Jadi sebelum kita memasuki pelajaran berikutnya, ada baiknya kita membacakan Quran Surah Al-Kafirun sebagai berikut. Membacanya dalam hati aja ya nak. Kita lanjutkan pelajaran kita, yaitu Bapak akan memotivasi siswa sesuai dengan Mahfuzat mengatakan manjadda wajada, barang siapa yang bersungguh-sungguh maka pasti akan mendapat. Selanjutnya adapun tema pembelajaran kita pada hari ini yaitu tema Aku Anak Soleh, subtema menghargai keyakinan orang lain, 2 menghargai pendapat orang lain, 3 menerima perbedaan. Yang keempat, tujuan pembelajaran. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini anak-anak, peserta didik mampu memahami sikap menghargai keyakinan orang lain dengan baik dan benar. Yang kedua, peserta didik mampu menunjukkan perilaku menghargai pendapat orang lain dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, peserta didik mampu mempraktikkan contoh perilaku saling menghargai, menerima perbedaan dengan baik dan benar. Yang keempat, siswa dapat menerima perbedaan dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Oke, masuklah kita ke video hari ini nak. Kita akan menampilkan video. Sesuai dengan yang ada di video, maka kalian tidak boleh melewatkan video tersebut karena nanti Bapak akan membagikan LKPD-nya nak. Video tadi nak tidak ada ayatnya, maka Bapak akan bacakan ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tasubbul ladina yad'una min dunillahi fayasubbullaha adwan bighairi ilmi kadzalika zayyana likulli ummatin alamahum thumma ila rabbihim marji'uhum fayunabbi'uhum bima kanu ya'malun. Selanjutnya Bapak akan mempertanyakan kepada kalian, apakah kita bisa melaksanakan sholat di gereja, di pura, di kelenteng, atau vihara? Pertanyaan kedua, apakah pernah pendapat kalian tidak dihargai orang lain? Yang ketiga, bagaimana caramu menerima perbedaan yang ada saat ini? Selanjutnya Bapak akan membagikan LKPD nak. Ini dia LKPD-nya ya nak ya. Ada 5 soal. Oke, baiklah anak-anak. Pada hari ini kita akan mengakhiri pelajaran. Sebelum mengakhiri pelajaran, Bapak akan menyimpulkan pelajaran ini. Maka pada pelajaran ini kita harus bisa menghargai keyakinan orang lain dengan baik dan benar.
Dan selanjutnya anak-anakku, apabila kalian tidak menghargai keyakinan orang lain, maka kalian akan bukan menjadi orang muslim yang baik, nak. Selanjutnya, nak, menghargai pendapat orang lain, karena perbedaan itu sudah merupakan kehendak Allah dan sunnatullah, maka kita harus bisa menerima pendapat orang lain dengan baik dan benar. Apalagi, nak, yang ketiga ini, menerima perbedaan dengan baik dan benar itu merupakan salah satu ciri terbaik orang muslim, dapat menerima perbedaan dengan baik dan benar. Adapun yang selanjutnya Bapak akan memberikan pelajaran yang akan datang, yaitu pelajaran yang akan datang kita akan belajar tentang manusia sebagai khalifah. Selanjutnya kita akan berdoa sebelum pulang. Dengan berdoa, dengan selesainya berdoa, maka kita akan mengakhiri pelajaran ini dengan bersalaman. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Shadaqallahul azim. Maka dengan selesainya doa tadi, maka kita boleh pulang ya, nak, ya. Tapi sebelum itu Bapak akan tes ulangan apa tadi? Ulangan evaluasi yang Bapak berikan tadi beserta LKPD-nya. Minggu depan akan Bapak nilai dan akan Bapak beri hadiah ya, nak, ya. Sekian dari Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Selanjutnya coba ditulis surah Al-Ikhlas ya. 1-3. Pakai spidol kalau ada. Nggak bisa pakai pulpen, Pak. Oh, boleh. Tapi agak besar ya. Agak besar sedikit. Ini dia, Pak. Oke, coba diangkat. Ke belakang sedikit. Allah Oke, baik. Oke. Cukup. Ada Al-Quran di depan Cukup. Bapak? Apa itu, Pak? Al-Quran. Ada? Ada, Pak. Udah, coba. Coba silakan Bapak bacakan surah Al-Baqarah ayat 5. Kecil pula ini apanya nih, Pak? Tulisannya, Pak. Coba yang terang surah berapa? Ayat berapa surah? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Sadaqallahu Ulaika ala hudam rabbihim. Apa nama tajwidnya? Ulaika. Nama tajwidnya. Mat wajib, Pak. Mat wajib muttasil, Pak.
Ya, ulaika alaihim. Ya. Wa ulaika humul Wa muflihun, ulaika. Wa lihun. ulaika. Humul Sama kayaknya itu, muflihun. Pak. Hah? Mat Atau wajib dia, lihun. Pak. Atau lihun. Muflihun. Muflihun. Ya. Apa nama tajwid? Mad arid lisukun, Pak. Oke, terima kasih. Nah, udah Pak? Oke, cukup Gimana, ya. Pak? Pak Ira? Cukup, terima kasih. Hmm. Ya, terima kasih Pak Ahmad Syukur ya. Iya, Pak. Ya, oke Bapak sudah boleh istirahat. Makasih banyak ya, Pak. Sama-sama. Kalau ada salah-salah kata, Pak, tadi waktu saya jadi mengajar, mohon maaf ya, Pak ya. Oke, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.